Bapak, Ibu, masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Kota Ende. Kita mengenal Pancasila adalah dasar negara. Pancasila bukan saja ada atau terpampang di bangunan atau ruangan gedung pemerintahan, BUMN, lembaga pendidikan, tetapi sila-sila Pancasila tersebut juga terpampang secara jelas dan nyata di bangunan gedung Gereja Katolik Santo Donatus Boanawa, Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende. Untuk lebih jelas maksud dan tujuan pemasangan simbol-simbol sila-sila Pancasila di bangunan Gereja Santo Donatus Boanawa, berikut petikan wawancara kru Komso Sandawa bersama Pastor Paroki Santo Donatus Boanawa. Selamat sore Bapak Ibu warga Kota Ende, selamat sore sahabat Sandawa. Saya Ermin Rasi dari kru Komso Santo Donatus Boanawa. Pada sore hari ini, saya sudah berada di depan sebuah bangunan gereja Katolik, lebih tepatnya di Kuasi Paroki Santo Donatus Boanawa, Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende. Gereja ini terletak di Jalan RW Maungin Sidi, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gereja ini merupakan sebuah gereja yang sangat unik. Mengapa saya katakan unik? Karena gereja ini merupakan satu-satunya gereja dan gereja yang pertama khususnya di Indonesia yang memiliki ikon Pancasila. Untuk itu, sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk melihat secara lebih jelas ikon Pancasila yang dipasang pada bangunan gereja ini pada bagian depan paling atas bangunan gereja. Setelah melihat adanya ikon Pancasila pada bangunan gereja ini, maka pasti akan timbul atau muncul pertanyaan dalam diri Bapak Ibu, warga Kota Ende dan sekitarnya, mengapa pada bangunan gereja harus ada ikon Pancasila? Apa tujuan dan maksud dipasangnya ikon Pancasila pada bangunan sebuah gereja? Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kini telah ada bersama saya Pastor Kuasi Paroki Santo Donatus Boanawa, Romo Dominikus Noah. Selamat sore Romo. Sore. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir bersama kami. Sebelumnya kami minta maaf karena telah mengganggu waktunya Romo, apalagi di tengah kesibukan Romo sebagai seorang pastor kuasi dengan tugasnya untuk melayani kebutuhan umat dalam hal pastoral umat di kuasi paroki. Saya ingin bertanya kepada Romo mewakili pertanyaan yang ada dalam pikiran masyarakat, bukan hanya masyarakat di Boanawa, tetapi juga masyarakat di luar Boanawa, yaitu masyarakat Kota Ende, bahwa seperti yang kita ketahui, pada umumnya bangunan gereja itu hanya ada ikon atau gambar-gambar orang kudus yang kita yakini. Tetapi untuk gereja Santo Donatus Boanawa ini ada yang berbeda dan menjadi sebuah keunikan tersendiri, yaitu adanya ikon Pancasila yang dipasang pada gereja ini. Selain itu Romo, di sini juga saya melihat adanya warna yang berbeda dari gedung atau bangunan gereja ini, yaitu pada kalimat gereja Katolik itu ada warna kuning dan putih, dan juga pada kalimat Santo Donatus Boanawa itu ada warna merah dan putih. Untuk dua hal ini maka saya mohon penjelasan dari Romo. Baik, kalau itu dibilang menjadi pertanyaan banyak orang, kenapa di bangunan gereja baru Paroki Santo Donatus Boanawa ada ikon lambang-lambang dari 5 sila Pancasila.
kita tentu semua tahu ya bahwa Ende, peristimewa kota Ende ini pernah menjadi tempat pengasingan Insinyur Bung Karno yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Di tempat pengasingan ini, dia justru menemukan pokok-pokok pikiran yang bernas mengenai dasar negara Republik Indonesia yang kemudian kita kenal dengan nama Pancasila. Ini sebuah sejarah, fakta yang tidak bisa diingkari. Pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar negara Republik Indonesia ini yang direnungkan kemudian dimantapkan oleh Insinyur Soekarno tidak terlepas dari masyarakat lokal yang ada di sini, juga tidak terlepas dari lembaga agama, khususnya lembaga agama Katolik yang sudah mulai berkembang di wilayah ini di tahun-tahun itu. Nah, kalau kita ingat dalam sejarah, Insinyur Soekarno itu sangat sering berjalan dari tempat diamnya di pengasingan itu. Dia pergi ke sebuah biara namanya Biara Santo Yosef. Dia juga pergi ke sebuah tempat yang kemudian disebut sebagai tempat teater kecil yang namanya Immaculata. Nah, ketika dia berjalan menuju dua tempat ini, pandangan matanya pasti terarah ke Gunung Meja. Gunung di mana saat ini di lerengnya ada sebuah bangunan yang namanya Gereja Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa yang tentu belum selesai dibangun. Nah, ketika dia ke Biara Santo Yosef, dia berjumpa dengan para pastor, imam-imam misionaris Serikat Sabda Allah. Dia sering berdialog, bahkan berdiskusi dengan mereka tentang banyak hal, termasuk tentang pikiran-pikirannya, rencana-rencananya untuk memulai suatu negara baru yang disebut Negara Republik Indonesia. Dan dia ingin meletakkan dasar yang kuat untuk negara ini. Nah, dalam diskusi dialog dengan mereka, dia menemukan pikiran-pikiran yang bernas yang menjadi dasar kuat bagi dia untuk kemudian memutuskan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dan kita semua tahu ya, sebagai bangsa, Pancasila itu 1, 2, 3, 4, 5 kita hafal. Nah, baik. Apa yang didiskusikan, apa yang didialogkan oleh Insinyur Soekarno bersama dengan para pastor itu, itulah yang
menjadi sumbangsi atau andil dari gereja Katolik untuk dasar negara Indonesia. Nah, berangkat dari itu, saya sebagai pastor di wilayah ini, ketika merencanakan pembangunan gereja ini, saya sudah mulai berpikir bagaimana gereja ini mesti tidak hanya menunjukkan wajah gereja Katolik, tetapi menunjukkan juga bahwa gereja yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini, terutama di tempat di mana Soekarno menemukan pokok-pokok pikiran untuk meletakkan dasar negara Republik Indonesia ini, mesti mendapat tempat di bangunan gereja ini. Bukan di dalam gereja, tapi di tampak luar dari gereja. Apa artinya tampak luar dari gereja? Bahwa gereja itu hadir di tengah dunia. Dunia manusia dengan segala adat kebiasaannya, dengan segala nilai budayanya yang hidup di tempat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu sebenarnya digali dari budaya hidup masyarakat, tapi juga digali dari kehidupan religius masyarakat, secara istimewa kehidupan religius masyarakat Katolik di tempat ini. Karena itu, ketika simbol-simbol dari 5 sila Pancasila itu ditempatkan di tampak luar dari gereja ini, itu mau menandakan bahwa gereja Katolik itu mesti menyatu dengan masyarakat, terutama nilai-nilai hidup yang dihayati oleh masyarakat itu. Dan masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat bangsa Indonesia, termasuk Buanawa, yang memiliki Pancasila itu sebagai dasar negaranya, sebagai keyakinan pandangan hidupnya. Apa yang diungkap di dalam lima sila Pancasila itu sesungguhnya adalah nilai-nilai yang tidak jauh berbeda dengan nilai-nilai yang dihidupi di dalam kekristenan, di dalam gereja Katolik. Bahkan nilai-nilai itu sesungguhnya adalah nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah kepada manusia dan dihidupi dalam satu kehidupan bermasyarakat, bernegara. Buanawa ini sebagai bagian dari Republik Indonesia, dan Buanawa juga menjadi salah satu tempat di kota Ende ini, mesti pertama-tama saya mau bilang bahwa mesti mengenang nilai-nilai Pancasila itu yang cikal bakalnya ada di Ende, dan juga mesti melestarikannya dalam kehidupan. Pemasangan
simbol-simbol dari 5 sila Pancasila ini di gereja ini mau mengatakan bahwa umat Katolik di Buanawa adalah umat Katolik di Indonesia. Mesti menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Monsinyur Sugio Pranoto, bahwa umat Katolik di Indonesia harus menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Bagaimana pengungkapannya secara konkret? Ini adalah salah satu bentuk pengungkapan dari 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan kita mesti berbangga bahwa kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara republik yang beraneka ragam tapi bisa bersatu. Bagi saya, ini juga mesti menjadi kebanggaan umat Katolik di Buanawa, umat Katolik di Kabupaten Ende, umat Katolik di Indonesia. Kalau bilang ini menjadi gereja yang unik, yang pertama dibangun dengan menyertakan simbol-simbol Pancasila, dan itu bisa menimbulkan banyak pertanyaan, banyak diskusi, untuk saya itu oke-oke saja. Tapi bahwa apa yang ditampilkan sebenarnya mau mengatakan kepada kita, kita mesti terus mengenang dan melestarikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat negara. Itu tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti ke depan. Nah, lalu tadi ditanyakan kenapa di bawah itu pada tulisan gereja Katolik ada warna kuning dan putih. Lalu di bawahnya lagi ada Santo Donatus Buanawa, ada warna merah dan putih. Gereja Katolik dalam sejarahnya memiliki warna tersendiri, dan itu menjadi bendera gereja. Warna kuning dan putih itu adalah lambang dari bendera gereja Katolik. Sedangkan yang di bawah, di mana ada Buanawa itu satu wilayah kecil sekali di dalam negara Republik Indonesia. Tapi negara Republik Indonesia itu akan menjadi tidak lengkap kalau tidak ada Buanawa. Buanawa membuat Republik Indonesia itu menjadi lengkap. Dan di Buanawa itu ada bendera Indonesia ditegakkan di Buanawa. Maka tampilan simbol warna merah, putih, kuning, putih itu mewakili dua lembaga besar, lembaga agama dan lembaga sipil negara, yang mesti ada dalam satu kesatuan untuk membangun manusia, terutama manusia Buanawa ini menjadi manusia yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan untuk siapa saja yang bertanya, mencari tahu kenapa di gereja Buanawa itu ada simbol-simbol
dari 5 sila Pancasila, lalu ada simbol kuning putih dan merah putih. Dalam rencana gereja kuasi paroki atau nanti dibilang gereja paroki Santo Donatus Buanawa, kalau diperkenankan Tuhan, diperkenankan Bapak Uskup, diperkenankan oleh negara, gereja ini akan menjadi sebuah tempat untuk wisata rohani kebangsaan. Gitu. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Penjelasan dari Romo mungkin akan membuka wawasan dari masyarakat luar yang banyak pertanyaan tentang adanya tampilan ikon Pancasila di bangunan gereja serta warna kuning putih dan merah putih yang ada di bangunan. Terima kasih banyak Romo telah meluangkan waktunya. Selamat. Baik Bapak Ibu warga Kota Ende dan sahabat Sandawa, tadi secara langsung kita telah mendengar penjelasan dari Romo Dominikus Nong selaku Pastor Kuasi Paroki Santo Donatus Buanawa tentang mengapa ditampilkannya ikon Pancasila ini. Intinya dari ditampilkan ikon Pancasila di bangunan gereja ini ialah agar sebagai umat yang ada di kuasi paroki ini tetap melestarikan nilai-nilai Pancasila dan sebagai wujud nyata keberagaman, karena umat yang ada di kuasi paroki ini terdiri dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia. Saya Ermin Rasi beserta dengan kru Komsos Santo Donatus Buanawa. Selamat sore.